Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Oktaviandita dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mereview perkembangan Islam pada masa Abu Bakar Asy-Siddiq. Isi buku yang pertama itu di sini ada profil Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad dan khalifah pertama dalam Islam setelah wafatnya Nabi pada tahun 632 Masehi. Ia dikenal karena kejujurannya, keberaniannya, dan kesetiaannya dalam mendukung dakwah sejak awal. Lalu yang kedua itu ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan itu menganut sistem kepemimpinan kolektif, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah dengan para sahabat. Pemerintah tetap berlandaskan ajaran Islam dengan penerapan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu struktur pemerintah itu sederhana dengan fokus stabilitas internal dan penyebaran Islam. Lalu yang ketiga ada strategi dakwah menjadi keutuhan umat Islam dengan menumpas gerakan ridho atau kemurtadan yang mengancam persatuan Islam, mempertahankan kewajiban zakat sebagai pilar ekonomi Islam dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bukunya itu ada mengirim ekspedisi militer ke wilayah Syam dan Persia sebagai bagian dari ekspansi dakwah Islam. Lalu yang keempat itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bisa disebut dengan iptek. Memulai kodifikasi Al-Quran dengan mengumpulkan ayat-ayat dalam mushaf yang kemudian disempurnakan pada masa khalifah berikutnya, yaitu masa khalifah berikutnya dengan mendorong sistem administrasi pemerintah berbasis hukum Islam, mengembangkan sistem ekonomi Islam dengan menegakkan zakat dan baitul mal atau pemberdaharaan negara. Lalu buku ini biasanya tentang bagaimana Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Panggilan tentang pengakuan para sahabat terhadap kepemimpinan Abu Bakar menjadi penting, serta bagaimana beliau menanggapi tentang dari beberapa kelompok yang enggan membayar zakat dan mengikuti ajaran Islam setelah Nabi meninggal. Lalu ada Perang Riddah. Salah satu topik kunci adalah Perang Riddah, yaitu serangkaian konflik yang terjadi di sejumlah wilayah Arab setelah kematian Nabi Muhammad. Lalu Abu Bakar menjunjung ketegasan dan kebijaksanaan dalam memerangi para pemberontakan yang menolak membayar zakat atau mengingkari Islam. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana perang ini bukan hanya bertujuan untuk mempertahankan negara Islam, tetapi menjadi keutuhan ajaran Islam. Lalu selanjutnya itu ada Perang Al-Quran. Perang Al-Quran itu pada masa kepemimpinan Abu Bakar, ia memutuskan untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran yang sebelumnya terpecah-pecah dalam bentuk hafalan dan potong-potongan tulisan. Ini merupakan langkah-langkah penting dalam memastikan bahwa Al-Quran tetap terjaga keasliannya dan tersusun dengan rapi sebagai referensi bagi umat Islam. Lalu selanjutnya ada kebijakan dan reformasi sosial. Buku ini seringkali mencatat kebijakan-kebijakan sosial yang diambil oleh Abu Bakar, termasuk bagaimana ia memperlakukan para sahabat, lalu memberikan perhatian pada pendidikan, serta menjalankan pemerintah dengan prinsip keadilan.
Kepemimpinan digambarkan sebagai teladan sederhana dan ketegasan dalam menegakkan hukum. Lalu selanjutnya ada kepribadian Abu Bakar. Buku-buku semacam ini juga sering meninggalkan kepribadian Abu Bakar yang dikenal dengan sifatnya yang jujur, mudah rendah hati, dan dekat dengan umatnya. Keputusan-keputusan seringkali mencerminkan keikhlasan kisah-kisah pribadi di interaksi beliau dengan Nabi Muhammad SAW juga menjadi bagian penting dalam menggambarkan kedalaman karakter beliau. Kesimpulan dari buku yang saya bacakan adalah masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq berperan penting sebagai menjaga stabilitas Islam pasca wafatnya Nabi. Ia berhasil mempertahankan persatuan umat, menegakkan hukum Islam, serta meletakkan dasar bagi perkembangan dakwah dan ilmu pengetahuan Islam di masa berikutnya. Sekian pemaparan buku Islam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.